Halo, assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pemantulan dan penyerapan bunyi. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah, berdoa selesai. Amin ya rabbal alamin. Yuk simak terus anak-anak. Anak-anak, agar bunyi dapat terdengar, dia memerlukan media penghantar untuk perambatan bunyi. Nah, media penghantar untuk perambatan bunyi itu melalui benda padat, cair, dan gas atau udara. Nah, ketika bunyi merambat melalui media penghantar ini, bunyi bisa mengenai benda-benda lain. Inilah yang menyebabkan bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Secara garis besar, bunyi dapat memantul ketika mengenai benda-benda yang memiliki permukaan padat dan keras. Nah, secara garis besar juga, bunyi dapat diserap apabila mengenai benda-benda yang memiliki permukaan yang lunak. Yuk kita bahas lebih lanjut anak-anak. Pemantulan bunyi dapat terjadi apabila bunyi mengenai benda-benda yang padat dan keras. Nah, contoh-contoh benda yang dapat memantulkan bunyi contohnya seperti dinding, tanah, besi, kayu, dan banyak lagi. Adapun alat musik yang dapat terdengar karena adanya pemantulan bunyi, contohnya seperti gendang dan angklung. Masih ingat kan anak-anak asal daerah dari alat musik gendang dan angklung? Kalau gendang berasal dari Jawa Tengah, kalau angklung berasal dari Jawa Barat. Nah, macam-macam bunyi mantul tuh ada 3 anak-anak. Yang pertama yaitu adalah gaung atau kerdam, yang kedua adalah gema, dan yang ketiga bunyi asli terdengar lebih jelas. Kita bahas dari yang pertama, gaung atau kerdam. Nah, gaung atau kerdam ini adalah bunyi pantul yang datang bersamaan dengan bunyi asli. Nah, karena datangnya bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terdengarnya tidak jelas anak-anak, atau biasa disebut samar. Gaung atau kerdam dapat terjadi karena jarak antara dinding pantul dan sumber bunyi itu tidak jauh, kisarannya sekitar 10-20 meter. Contoh gaung atau kerdam dalam kehidupan sehari-hari bisa kita rasakan ketika kita berada di ruangan kosong. Yang kedua, ketika kita berada di studio musik tanpa peredam suara. Dan yang ketiga, ketika kita berada di tempat bioskop tanpa peredam suara. Bioskop-bioskop tanpa peredam suara ini biasanya ada pada bioskop-bioskop lama. Nah, tapi sekarang hampir semua bioskop sudah menggunakan peredam suara agar suaranya tidak keluar sampai di luar ruangan. Yang kedua kita bahas yaitu adalah bunyi pantul gema. Nah, gema adalah bunyi pantul yang datang setelah bunyi asli. Karena datangnya setelah bunyi asli, sehingga gema ini terdengar lebih jelas dan lengkap. Gema dapat terjadi disebabkan oleh jarak antara dinding pantul dengan sumber bunyi sangat jauh, kisarannya lebih dari 20 meter. Contoh gema dalam kehidupan sehari-hari anak-anak, ini ketika kita berada di lembah, bukit, ataupun tebing, atau tempat-tempat yang memiliki permukaan yang tinggi. Nah, ketika kita berada di sana dan berteriak, tidak lama kemudian akan muncul bunyi yang sesuai dengan apa yang sudah kita ucapkan. Nah, itu adalah gema anak-anak. Contohnya ketika kita berteriak, "Ah!" gitu. Pasti tidak lama kemudian ada suara juga muncul, "Ah!" gitu. Nah, itu adalah gema. Macam-macam bunyi pantul yang ketiga yaitu bunyi asli terdengar lebih jelas. Nah, bunyi asli terdengar lebih jelas ini ketika dinding pantul dan sumber bunyi jaraknya sangat dekat, kisarannya kurang dari 10 meter. Karena jaraknya sangat dekat anak-anak, sehingga suara yang didengar lebih nyaring. Nah, contohnya ini ketika kalian berbicara di dekat tembok ataupun di bidang datar lainnya. Suara yang memantul itu akan lebih nyaring dan lebih keras. Anak-anak, pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya. Yuk kita simak apa aja sih manfaat dari pemantulan bunyi ini. Manfaat pemantulan bunyi dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, menentukan cepat rambat bunyi di udara. Yang kedua, survei geofisika untuk mendeteksi lapisan-lapisan batuan. Yang ketiga, digunakan untuk kacamata tunanetra. Yang keempat, untuk mengukur kedalaman laut. Yang kelima, untuk USG. Yang keenam, untuk mendeteksi cacat atau retak pada logam. Yang ketujuh, untuk mengukur ketebalan logam.
Setelah membahas pemantulan bunyi, sekarang kita membahas ke penyerapan bunyi. Nah, bunyi itu dapat diserap apabila mengenai benda-benda yang memiliki permukaan yang lunak. Apa aja sih benda-benda yang memiliki permukaan yang lunak yang dapat menyerap bunyi? Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Contoh penyerapan bunyi dalam kehidupan sehari-hari itu terdapat di studio musik dan gedung-gedung bioskop baru. Nah, pada studio musik dan gedung-gedung bioskop baru, dindingnya terdapat karpet ataupun gabus yang bisa menyerap bunyi, sehingga bunyi ini tidak bisa terdengar sampai luar. Bahkan tidak hanya dindingnya anak-anak, langit-langit gedungnya pun juga diberi lapisan seperti kain ataupun gabus agar suaranya tidak terdengar dari luar ataupun tidak terjadinya pemantulan bunyi. Dan juga suara yang di dalam juga lebih terdengar jelas. Alhamdulillah sudah selesai penjelasan Ibu mengenai tema 1, subtema 3 mata pelajaran IPA tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kalian. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.